Ngobrolin dia episode 178. Gue nggak mau terlalu banyak basa-basi di episode kali ini. Gue nggak pakai gear gue. Gue hanya menggunakan handphone. Dan ini gue take di kantor, di ruang meeting gue. Karena seharian ini gue bakal di luar, banyak banget kegiatan. Jadi kayaknya gue nggak bisa take sampai malam. Jadi ya udah, manfaatin alat yang ada aja. Gue take dengan handphone. So, episode ini cukup pendek. Kita pastinya akan membahas tentang game ketiga tadi. Antara Oklahoma City Thunder melawan Indiana Pacers. Yang dimenangkan oleh Indiana Pacers. Skornya berapa? Gue lupa skornya berapa. Gue lagi nggak megang handphone, tapi nanti gue munculin mungkin gambarnya di samping sini ya. Tadi habis nobar, selesai nobar ya mungkin udah kelihatan ekspresi gue, ekspresi lemes, kecewa pastinya karena sudah pakai jersey SGA tapi kalah. Ya udah nggak apa-apa. Memang Pacers bermain jauh lebih bagus di game ketiga tadi. Oke sih sempat unggul. Nah, gue gak banyak berbicara angka-angka detail ya. Gue mungkin berbicara garis besarnya aja dan benar-benar pure reaction tanpa perlu melihat data-data lebih detail. Oke sih bermain cukup baik sebenarnya untuk membuka pertandingan tadi sampai dengan halftime paling tidak. Tapi di kuarter 4 udah kayak kehabisan bensin. Pertama kalinya dalam playoff ini gue melihat OKC bisa benar-benar dibuat capek sama lawannya. Gue belum pernah lihat itu terjadi di game-game sebelumnya atau di series sebelumnya, di mana OKC benar-benar bisa terus jaga stamina dan bermain defense yang solid sampai dengan kuarter 4. Tapi di game tadi, kuarter 4, benar-benar collapse defense-nya. Dan mungkin beberapa pemain atau nama yang mau gue kasih shoutout adalah yang pertama mulai dari Rick Carlisle. Rick Carlisle, wow man, I have to say, Rick Carlisle di 3 game ini benar-benar apa ya, bisa dibilang dia out coach coach Mark Daigneault ya dari OKC. Dalam artian begini, dia berani nurunin rotasi pemainnya itu benar-benar very very brave ya sebagai pelatih menurut gue. Sampai pemain ke-10, pemain ke-11 bahkan. Tadi ada sempat Nesmith kalau nggak salah foul trouble, Nembhard kena foul trouble di first half, tapi dia bisa jaga foul-foulnya itu dengan memasukkan pemain-pemain lain, the Ben Shepherd. Nanti kita akan bahas khusus tentang TJ McConnell, the Bennedict Mathurin dan lain-lain. Jadi secara rotasi pemain, menurut gue rotasi pemainnya Pacers benar-benar on point untuk menjaga stamina, untuk menjaga pemain-pemain tertentu supaya terhindar dari foul trouble. Rick Carlisle benar-benar on point. Oke, kemarin gue sempat take podcast sama Box Out. Gue bilang bahwa di game ketiga pastinya Indiana main di kandang. Watch out for the role players. Kalau gue sebagai fans OKC ya, watch out, waspada sama role playersnya Indiana. Karena role players ketika mereka bermain di kandang, mereka lebih familiar dengan ringnya, mereka lebih nyaman nembak-nembaknya. Dan itu kerasa banget bro di game ketiga tadi. Wow, gue mulai dari mana dulu ya? Gue mau bicara banyak tentang TJ McConnell sih. Tapi nanti dulu deh. Kita mungkin dari Bennedict Mathurin. Gue nggak pegang statistiknya, tapi dia tadi mungkin 27-29 points, gue lupa. The Bennedict Mathurin gila sih di game ini. Gue bilang bahwa Indiana harus ada satu pemain yang meledak dalam artian poinnya nggak cuma belasan, nggak cuma 15-17, tapi harus di atas 25 points. Dan akhirnya di game ini terjawab oleh Bennedict Mathurin, off the bench. Di saat Aaron Nesmith struggling, Andrew Nembhard struggling di first half sampai dengan third quarter, tapi dijaga terus sama Bennedict Mathurin. Jadi shout out man buat Bennedict Mathurin. Waktu dia waktu dia masih rookie, dia ditanya, dia cuma jawab, gue kayaknya bakal jadi the greatest player ever gitu ya. He might not be lying bro, dia mungkin gak bohong man. He was great. Impactnya gede banget di game ini. Offensively very aggressive, defense-nya juga sangat-sangat membantu dalam menjaga Shea. Man, Pacers mereka ngasih Shea berapa orang tadi, hampir semuanya ganti-gantian jaga Shea. Dan Shea di game ini di kuarter 4 dia hanya bisa cetak 3 poin. Bener-bener cuma 3 poin. Dia mau coba one on one, semua ditutup di quick double team, dan ketika dijaga sama Nembhard, ada help datang dari Hali, dijaga one on one sama Miles Turner, nggak bisa lewat juga, sama Siakam nggak bisa lewat juga.
keren sih. Indiana defense-nya benar-benar all out. Mereka benar-benar main layaknya ini game paling penting buat mereka. Which is, ini adalah game yang sebenarnya menentukan arah final ini mau kemana gitu. Karena kalau OKC unggul 2-1, besok Pacers menang, jadinya 2 sama. Kalau hari ini Pacers menang dan besok Pacers menang lagi, jadinya 3-1. Itu hampir bisa dibilang memupus harapan OKC untuk bisa jadi juara di musim ini. Which is, game tadi dimenangkan oleh Indiana Pacers. Jadi, game ini sebenarnya sangat-sangat menentukan. Menjadi faktor penting lah. Arahnya series ini mau kemana. Karena Indiana pasti sekarang udah pegang momentum. Oke, tadi gue bahas soal Benedict Mathurin nih. Yang kedua TJ McConnell. TJ McConnell di game ini, kalau gue boleh kasih comparison ya, perbandingan, gue melihat impactnya TJ McConnell tadi itu mungkin kayak JJ Barea. Teman-teman kalau mungkin yang udah nonton NBA dari 2011 ingat ketika Dallas Mavericks masuk NBA Finals lawan Miami Heat dan mereka jadi juara. Pernah ingat nama JJ Barea ya? Kecil-kecil juga sama kayak TJ McConnell. Nah itu impactnya sama kayak TJ McConnell tuh. JJ Barea, TJ McConnell lincah, cepet diajak main, cepet speednya, tak. Hustle-nya, wow, hustle-nya juga mirip-mirip. Jadi di game tadi, the moment saat dimana TJ McConnell dimasukin sama Rick Carlisle, everything change bro, everything. Semuanya benar-benar berubah. Karena sebelum TJ McConnell masuk, OKC was in control. OKC masih pegang kendali lah di game tadi. Tapi begitu TJ McConnell masuk, buset. He was an energizer yang benar-benar jadi energizer gitu ya. Dia lari, lincah banget. Begitu dilihat ada yang kosong, passing. Attack ngedrive ke dalam. Kalau OKC lagi inbound, dia steal. Berapa kali bro dia nge-steal inboundnya OKC? 3 kali. Di game ini tadi dia finish dengan 5 steal mungkin. Jadi pertama adalah hustle-nya luar biasa. Yang kedua adalah court vision-nya, playmaking-nya, semua on point, dia nemuin, dia swapin semua teman-temannya. Dan semua he made plays. He make a lot of winning plays buat Indiana Pacers. Jadi shout out buat, tadi gue udah mention Benedict Mathurin, Rick Carlisle. Ketiga gue mau shout out buat TJ McConnell. Keempat, yang juga keren secara defense ya, Miles Turner. Miles Turner defense-nya keren. Tadi he stop Chet Holmgren berkali-kali. Ketika Chet mau nembak, di block. Ketika Chet mau attack drive ke dalam, di block juga. Jadi ngomongin Miles Turner, gue nyambung dari obrolan soal Master. Nah, gue kecewa dengan Chet karena di kuarter 4 dia banyak sekali bermain, ya nggak banyak sih, cuma possession penting itu dia malah bermain hero ball. Ketika OKC sudah bermain hero ball dan keluar dari identitas mereka gitu ya, it's not gonna work. Nggak akan bisa buat OKC. Jadi Indiana membuat OKC bermain hero ball. Shea mencoba hero ball, Chet mencoba hero ball. Nggak ada, lack of ball movement yang nggak ada sama sekali. Defensive collapse tadi di kuarter 4, defense-nya bener-bener collapse. Oke sih, semua pemain kayak bener-bener udah kayak capek asli. Lawan Indiana tadi capek banget. Jadi shout out buat Indiana yang membuat OKC bisa ngap di kuarter 4 tadi. Gue akui ngap itu pemain-pemain OKC. Bener-bener kayak Obi Toppin nih, put back dunk gitu, tiba-tiba ngelewatin 2 pemain OKC. Mereka cuma bengong doang aja. Obi Toppin tiba boom gitu tiba-tiba. Kayak udah hilang fokus. Semua pemain OKC bener-bener dibuat hilang fokus karena udah kecapean. Dan udah terlalu bukan ketar-ketir, tapi dibuat mikir gitu, kayak nggak lepas mainnya. Gue rasa sih Rick Carlisle rotasi pemainnya benar-benar on point. Ya udah, emang seharusnya Pacers menang sih di game tadi. Jadi gue harus kasih apresiasi banget buat Pacers. Walaupun gue sebagai fans OKC, gue mengakui, sangat-sangat mengakui, Pacers sangat layak untuk menang di game ketiga tadi. It was a total team effort dari Pacers. Hali was great.
Hali 1 rebound lagi tadi, dia triple double. I said it yesterday, gue ngomong kemarin, Hali harus bisa step up, nggak boleh main kayak di game kedua kemarin, dimana dia sampai dengan 3 quarter baru bisa hanya cetak 5 poin. Di game tadi stabil, setiap quarter stabil, quarter 4 juga stabil. Jadi setiap quarter selalu dia menjadi threat dan ancaman buat OKC, which is good. 9 rebound, assistnya juga double digit, almost triple double, cuma kurang 1 rebound. Nesmith oke, tadi dia clutch juga 3 poinnya di quarter 4. Siakam aman sih menurut gue, tadi Siakam aman. Tadi Miles Turner udah gue bahas. Nembhard oke. Nembhard kalau lagi hot sih hot juga ya, gila nembaknya mid range nya juga oke juga, keren. Ya keren sih sebenarnya game tadi. Gue nggak tahu ya kenapa orang-orang masih belum tertarik untuk nonton NBA Finals ini. Tapi 3 game ini menurut gue semua tiga-tiganya gamenya keren. Game 1 paling keren. Game kedua not bad, kemarin seru juga sebenarnya. Game ketiga tadi sih menurut gue keren. Ini bener-bener apa ya, pure basketball gitu loh. We're watching pure basketball. Indiana sih bener-bener apa ya, as a team chemistry-nya dan apa ya, mereka bermain benar-benar unselfish. Mereka ngejalanin semua instruksi dan pola-pola yang sudah disiapkan sama Rick Carlisle. Nggak ada satupun yang bermain hero ball. Ball movement-nya jalan banget, spacing-nya bagus banget. Dan kali ini, di game ini khususnya, defense-nya naik banget. Itu yang membuat mereka benar-benar bisa nggak ngasih OKC momentum sama sekali. Karena tadi sebenarnya skornya ketat-ketat terus. J-Dub hari ini oke. Chat hari ini sebenarnya secara poin oke, di atas 20, J-Dub di atas 20, Shea di atas 20, walaupun nggak nyampe 30 kayak tadi Shea ya. Big 3-nya aman, cuma secara bench, produktivitas dari bench player, oke sih jomplang banget bersama Pacers. Pacers hari ini benchnya boom, the TJ McConnell, the Benedict Mathurin, semua gila men. Benedict Mathurin-nya udah hampir 30 poin gitu sendirian ya. Oke sih nggak ada yang step up sama sekali, benar-benar bergantung dari big 3-nya ya. Well. Ketinggalan 2-1. Kalau sebagai OKC mungkin mirip seperti series lawan Nuggets ketika OKC ketinggalan 2-1. Ya kita lihat nanti besok di game keempat hari Sabtu bakal seperti apa. Masih bermain di Indiana dan apa namanya, kalau sampai Indiana lead unggul 3-1 ya selesai. Ya saya lepas jersey OKC udah saya kayaknya nggak akan bisa ke final lagi kayaknya. Udah ini satu-satunya harapan OKC buat jadi juara sebenarnya di musim ini kayaknya. Karena kan saya dari masa depan ya. Kayaknya OKC nggak ada harapan lagi buat ke final, itu susah kayaknya. Musim ini sebenarnya ada best chance buat jadi juara NBA gitu ya. We'll see lah di game keempat nanti. It's a must win game buat OKC. Tapi Indiana pastinya masih memegang momentum dan mereka masih bermain di Gainbridge Fieldhouse. The crowd was insane bro. The crowd, I have to give it to Indiana fans ya, yang memadati seisi Gainbridge Fieldhouse. Menurut gue they were so loud man, so loud, gila. Sampai gue tadi mau denger call wasit aja nggak di feed itu nggak kedengeran gitu, gila. Keren, asli keren. Layak banget menang game 3 Pacers. We'll see what happens in game 4. Mungkin itu aja live reaction singkat dari gue. Sorry gue nggak nyiapin segala data-data angka-angka, karena ini gue berpacu dengan waktu. Gue udah harus pergi meeting lagi sebentar dan bakal ada kegiatan sampai malam. Jadi mudah-mudahan bisa ketangkep lah message-nya. Teman-teman komen di kolom komentar. Gue mau dengar juga pendapat kalian tentang game ketiga tadi. Yang mungkin baru aja nonton final dan skip game 1, game kedua, baru nonton tadi di game ketiga. Gimana pendapat kalian tentang NBA Finals kali ini? Ternyata nggak jelek toh sebenarnya. Seru juga nonton ya kan. Cepet gitu, temponya cepet. Nggak ada slowing downnya sama sekali. Cepet digas terus. Tak. Gila. Ya pokoknya komen apapun, sebisa mungkin gue balas ya di kolom komen. Thank you banget yang belum subscribe di channel Idarmon TV.
Silahkan di subscribe. Mungkin besok, mungkin nanti malam atau besok gue akan ada live chat juga. Nanti gue coba atur waktunya. Nanti nggak bisa. Hari ini nggak bisa. Bener-bener full hari ini. Today was full. Besok lah Jumat. We'll see besok. Yang pasti Sabtu kita akan ada acara nobar cukup gede di GBK. Nanti mungkin posternya gue akan share di IG Authentics ID. Make sure kalian datang karena eventnya gratis, kerjasama NBA Indonesia dengan video. Nanti ada beberapa pemain IBL juga yang bakal datang. Ada Devon datang, ada Jemar Johnson juga kayak bakal datang. Ada gue, ada Kemal, P-Double, Spin Boy, ada Wan Choi, ada Ralfi, ada Mutia, semua basically all the NBA content creators kayaknya semua di-invite juga ke situ. Jadi kayaknya bakal numpuk di game keempat, bakal ada di GBK. Make sure aja pantengin informasinya dan posternya tungguin di Authentics ID. Nanti gue share secepat mungkin nunggu dari NBA-nya. Oke? Terima kasih semuanya sudah menonton Ngobrol NBA episode 178 yang bener-bener simple ini. Sorry kalau kualitas audio atau gambarnya agak sedikit B banget, biasa banget karena gue nggak bawa mic, gue nggak bawa kamera, menggunakan iPhone aja. Thank you guys for watching. I'll see you on the next episode.